Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Setan Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan rekan gue Denis. Hai Den, kabar? Hai Thor, Ini puji Tuhan Thor. ini rekan gue Denis ini sedang rencana mau ke Amerika nih. Wes, gila. Gimana Den? Rencana ke Amerikanya? Masih lama, masih tahun depan. Kita Gimana? lupa. Lu gimana Thor sebagai seorang ayah nih sekarang? Ya, puji Tuhan, senang sih, senang udah punya baby sekarang. Cuman ada capeknya juga ya, karena tiap subuh harus bangun. Jadi kayak masih masih perlu membiasakan diri lah. Tapi ya overall, Adaptasi. ya enjoying lah ngelihat baby ya. Lucu. Siapa Oke, namanya Thor? namanya Zechariah gitu. Wah, Oh, itu dia yang pengen Zakaria dibagikan. ya Jadi benar. ini memang udah dinubuatkan untuk menjadi salah satu high priest ya. Kalau Wah, kita Zakaria. amin ya. Semoga menjadi berkat ya. Amin. Berarti bangun gereja lah. Wah, 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 wah. Udah baru kecil, masih kecil udah bebannya berat ya. Nah, ini udah dinubuatkan ini oleh Victor ya. Jadi namanya Waduh. ini udah nama high priest ini. Wow. Oke. Oke. Hari ini Dan kita ngebahas mengenai sesuatu yang udah lama kita nggak bahas ya. Sesuatu Nah, yang ada juga berkaitan juga dengan agama lain. Tapi jadi hari ini kita mau bahas mengenai Emmanuel Adebayor. Jadi ini adalah seorang pemain bola ya yang mungkin sempat ah, terkenal 5 sampai 10 tahun yang lalu kali ya. Dulu dia pernah ah. membela Arsenal, seingat gua Manchester City juga pernah kayaknya gitu. Dan sesuai namanya Emmanuel berarti orangnya dia lahir sebagai orang Kristen ya. Cuman Iya. jadi gue kemarin itu gue nemuin sebuah artikel dari Ah, artikelnya dari websitenya namanya kisahmuslim.com. Jadi dia menceritakan mengenai bagaimana si Emmanuel Adebayor ini hmm, menjadi menjadi apa ya mualaf ya sebutannya ya, dari Kristen dia berubah hmm. menjadi Islam gitu. Dan menariknya Ah, ah, pas gue baca artikel ini jadi dituliskan bahah si Adebayor ini nggak cuma sekedar pindah tuh ikut-ikutan doang gitu ya, tapi dia telah melakukan hmm, pengkajian, membandingkan dan merenungkan gitu, sampai kayak hmm, menyimpulkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar gitu. Nah, tapi sebelum kita hmm, mulai bahas lebih dalam, mungkin gue perlu disclaimer dulu ya, bahwa di sini gue sama sekali nggak apa ya nggak mengaccuse uh, Adebayor ataupun siapapun yang memilih agama agama tertentu, karena menurut gue tiap orang punya kebebasan ya buat milih agamanya apa, iya, terutama di Indonesia iya, itu juga dilindungi oleh undang-undang ya, di mana tiap orang berhak iya, memegang agama apapun yang mereka mau. So, bukan maksud gue bukan itu, tapi gue mau bahas ini adalah supaya mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita, atau dan juga mungkin orang-orang Kristen ah, yang lain gitu. Karena menurut gue gini, kalau seseorang pindah untuk alasan yang uh, benar, itu menurut gue nggak masalah. Contoh misalkan ada orang yang, oh gue nggak suka nih ajaran Yesus, masa musuh musuh dikasihi gitu. Menurut gue musuh ya harusnya jadi musuhi gitu. Masa orang buat jahat iya, kita balas kebaikan, gue nggak suka nih ajaran begini, gue mau pindah agama lain. ah, Oke gitu. ah, Tapi jangan sampai seorang pindah hmm, hanya karena sesuatu yang ternyata nggak benar gitu. Nah itu yang iya, sebenarnya pengen kita coba pelajari dan juga kita tarik jadi sesuatu yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat orang-orang gitu ya. Nah, balik ke wow, artikel tadi, jadi si Adebayor ini dibilang bahwa dia uh, apa ya, menjelaskan bahwa ada 13 alasan. Jadi jelas banget, dia lengkap banget hmm, nih. 13 alasan kenapa dia berpindah agama gitu ya. Nah, 13 ini kan sesuatu yang banyak banget ya. Jadi mungkin kita nggak bisa bahas semuanya. Jadi mungkin ada beberapa ah, um, alasan yang kita akan skip-skip aja kali ya. Ataupun juga ada beberapa jawaban yang mungkin kita hmm, singkat-singkat aja deh. Karena kalau bahas hmm, kalau dalam kayaknya nggak akan muat dalam setengah jam gitu ya. Oke, hmm. udah siap Dan? Siap, 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 siap. Oke, kita Baru mulai dari interesting nih. Apa nih? alasan Adebayor yang pertama. Oke. Jadi yang pertama, si Adebayor ini bilang bahwa karena dia percaya bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu hanyalah satu gitu. Jadi Hmm, dia merasa di Islam diajarkan Tuhan itu satu, mungkin di Kristen tidak. Nah, tapi ini menurut gue ini kita nggak usah bahas lah ya, karena sebenarnya semua orang Kristen juga percaya Tuhan itu satu ya. Kalau andaikan iya, si iya, Adebayor ini iya. percaya bahwa Tuhan itu tiga, berarti ya mungkin dia nggak terlalu memahami konsep Trinitas lah ya. Dan itu kita udah bahas Hmm, berulang-ulang kali. Dan sebenarnya ya udah jelas lah Kristen itu adalah monoteisme ya. Jadi Tuhan itu iya, satu iya, iya. gitu ya. Jadi itu nggak perlu kita bahas lah ya. Itu udah very very plain gitu ya. Clear. Ah, Oke Den, sekarang kita masuk ke alasan yang kedua nih Den. Alasan yang kedua adalah hmm, dibilang bahwa Yesus itu nggak makan babi katanya. Bahkan dia ada kasih ayat di Imamat 11 ayat 7 ya.
bahwa di situ ada hukum yang dimana memang dibilang babi itu kan hewan yang najis ya. Dan mungkin dia nggak ngomong jelas sih, tapi mungkin kan dibilang, mungkin dia percaya bahwa orang Kristen kan makan babi ya. Jadi orang Kristen ini tidak mengikuti Yesus gitu. Nah, menurut lu gimana, Ben? Karena sebenarnya kan kita udah lihat di Perjanjian Baru kan apapun sebenarnya udah, maksudnya pertama Perjanjian Lama udah digenapi, dan juga dikasih juga oleh Yesus bahwa Perjanjian Lama tuh sebenarnya ngebahas tentang dirinya juga, bukannya soal peraturan dan juga sekedar maksudnya kayak hari Sabat nih apa yang boleh dilakuin apa nggak boleh dilakuin. Bahkan orang Farisi sebenarnya ngebunuh Yesus juga itu salah satu alasannya, karena dia seringkali mungkin melanggar ya, dianggap melanggar, baik melanggar hari Sabat ataupun dia juga murid-muridnya juga waktu itu kalau nggak salah ini juga sempat dibahas sih, maksudnya kayak gimana Daud juga mengambil roti yang ada di tempel kan, makanya itu balasan daripada Yesus sendiri dan nggak kena hukuman, karena harusnya itu di Perjanjian Lama bahkan Daud melakukan itu ya. Jadi memang kalau menurut gue sih memang banyak hal-hal juga yang sudah tidak mungkin yang di Perjanjian Lama itu berlaku karena memang mereka berdasarkan covenant yang ada dan juga berdasarkan dispensasi yang ada, sementara di Perjanjian Baru yang lama sudah berlalu, yang lama sudah obsolete karena sudah digenapi. The real kalau kita ngomongin Perjanjian Lama itu kan gambaran lah ya. Kalau kita tuh lihat substance-nya, Yesus itu adalah substance daripada apa yang di Perjanjian Lama, dan the real thing-nya udah keluar. Jadi buat apa lagi kita fokus kepada hal-hal yang natural lah gitu sebenarnya. Jadi kayak Yesus ngomong tidak makan babi, kita nggak tahu loh maksud Yesus makan babi atau tidak, nggak pernah di mention dia makan babi atau dia tidak makan babi. Yang ditulis di situ kan imamat ya. Imamat itu bukan maksudnya imamat itu kan sebenarnya bukan Yesus yang ngomong kan, dalam arti itu berdasarkan hukum Taurat kan, basically ya, maksudnya hukum Taurat dan juga tradisi-tradisi di dispensasi tersebut gitu. Maksudnya bukan maksudnya Yesus ya Tuhan yang ngomong ya, dalam arti ya di Perjanjian Baru kalaupun Yesus tidak makan babi itu karena dia memenuhi hukum Taurat. Maksudnya bukannya karena nggak boleh makan babi, tapi karena itu sih kalau menurut gue gitu. Jadi gue nggak tahu, karena memang banyak ya yang diubah ya. Jadi kalau waktu itu gue juga sempat komenin sama orang karena katanya harusnya manusia katanya makan vegetable saja, vegetarian nih, jadi makan buah-buahan nih. Dia kasih gue ayat lagi, kayaknya ayat yang di pertama banget tuh Adam dan Hawa, ingat gak sih, yang hendaklah kamu makan buah-buahan dan juga yang hijau lah. Terus gue di condemn gitu, gue dikutuk gitu, ini sesat nih kayak. Terus gue coba kasih dia ayat yang kayak beberapa ayat setelahnya di zaman Nabi Nuh gitu ya, semuanya boleh lu makan. Jadi kayak terus gue kasih, terus kayak dia bingung gitu. Makanya gue bilang, ketahuan ya lu baru baca sampai mana. Nah ini, jadi maksud gue tuh ada memang hal-hal yang benar di saat itu, kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang along the way yang kita lihat dari Alkitab sih. Jadi ya kalau dia bahas dari yang lama ya balik lagi, kalau menurut gue kalaupun memang Yesus nggak makan babi ya karena dia tugasnya adalah menggenapi hukum Taurat, dan juga sebenarnya itu juga lebih ke tradisi ya, bukan Big Ten ya, bukan Big Ten yang hukum Taurat yang benar-benar Big Ten. Jadi itu cuma tradisinya ya, itu lebih ke tradisi lah kalau menurut gue. Tapi boleh-boleh aja kalau sekarang mah. Nggak ada yang najis selama kita berdoa dan with thanksgiving. Itu juga yang dibahas tentang Paulus, tentang makanan idol ya. Makanan yang udah dikasih ke persembahan, boleh nggak sih kita beli, kita makan. Dan karena pada saat itu banyak yang miskin, ya Paulus bilang, nggak, idol is nothing. Jadi yang gue masih ingat, idol is nothing, itu yang Paulus bilang. Jadi nggak ada masalah gitu. Kalau memang itu lebih murah, lu mampunya itu, take it with thanksgiving, nggak usah nanya ini makanan buat idol atau bukan, lu makan aja. Jadi karena memang itu it's nothing gitu. Jadi ya core-nya di Perjanjian Baru lah, ya itulah terpanjangan. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya, gue juga sebenarnya udah rilis ada video sih terakhir tuh, ada ngebahas mengenai hal ini. Jadi buat yang teman-teman bisa nonton di situ, itu gue jelasin mungkin lebih lengkap. Tapi intinya adalah hukum Perjanjian Lama memang itu kan sebenarnya mengatur supaya gimana caranya bangsa Israel itu supaya terpisah ya dengan bangsa-bangsa lainnya kan. Betul. Bangsa pilihan Tuhan, otomatis ada hukum-hukum yang diberikan. Ada hukum-hukum yang secara moral diberikan seperti 10 perintah Allah, ada juga yang sipil, hukum yang mengatur dari luar gitu ya. Gimana mereka kesehatan mereka, kebersihan mereka, makanan mereka, itu semua diatur semua ya, supaya nggak campur dengan tradisi atau budaya orang-orang di sekitarnya gitu. Nah masalahnya pas zaman Yesus ini banyak orang Israel tuh berfokus pada akhirnya hukum sipil nih, hukum yang terlihat dari luar gitu. Akhirnya orang Farisi ini dari luar katanya suci semua, tapi hatinya tuh penuh dengan kebobrokan lah ya. Makanya di Perjanjian Lama kita lihat Yesus sebenarnya kayak mau getting back to the core gitu. Kita lihat bahwa akhirnya, makanya Yesus kan juga bilang bahwa bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan kan, karena kan apa yang masuk dalam mulut keluarnya jadi tinja juga lah ya.
Tapi kan Iya, apa yang betul. keluar gitu, karena yang keluar dari mulut manusia itu keluar dari hatinya gitu. Jadi kayak Yesus tuh mau bilang tuh ini this is the Yes. core gitu. Dan di ayat itu sendiri pun ada Yesus sendiri ngomong bahwa sebenarnya dia menetapkan bahwa semua makanan itu boleh dimakan gitu. Jadi ya kalau mau ngikutin Yesus ya sebenarnya Yesus yang ngomong kayak gitu ya. Oke. Supaya nggak terpanjang, kita lanjut ke poin ketiga, Den. Nah ini menarik. Jadi dibilang bahwa Yesus itu mengucapkan Assalamualaikum, Den. Nah ini dia bilang ayatnya di Yohanes 20 ayat 21, gue bacain aja ya. Yohanes 20 ayat 21 dibilang gini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah ini yang part ini dibilang sebagai Assalamualaikum. Nah menurut lu gimana, Den? Kalau menurut gue shalom sih sebenarnya. Shalom mungkin ya. Kalau peace ya, biasanya shalom. Kalau mungkin perjanjian baru dari bahasa Greek mungkin Irene. Tapi gue nggak tahu assalamualaikum itu dari bahasa, mungkin dari bahasa mana. Kalau Hebrew Arab. sih kayak shalom yang Arab ya. Yang kita tahu sih shalom ya. Maksudnya ya I don't know lah. Gue nggak gitu paham tentang ini tuh. Yang gue tahu adalah pokoknya itu shalom. Kalau damai ya shalom ya memang itu adalah peace gitu. Maksudnya damai gitu. Damai. Ya memang itu benar gitu. Tapi ya I don't know ya, maksudnya kalau dia ngomong assalamualaikum maksudnya adalah shalom atau apa, I don't know. Jadi mungkin harus lu yang jelasin itu. Oke, mungkin pas gue baca ayat apa poin ini gitu ya, gue merasa bahwa si Adebayor ini seakan-akan berpikiran bahwa kata assalamualaikum itu udah ada pas zaman Yesus, lalu Yesus menggunakan kata itu ya, walaupun dalam bahasa lain ya, dalam bahasa Aramaik pastinya lah ya. Yesus ngomong bahasa Arab kan, tapi Yesus sebenarnya ngomong intinya adalah yang sama dengan assalamualaikum gitu ya. Tapi menurut gue gini, kita perlu tahu bahwa pas zaman Yesus itu nggak ada namanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu baru muncul itu di abad keempat. Nah ini kalau teman-teman yang mau tahu bisa Google sendiri. Jadi abad keempat itu baru aja ada yang namanya bahasa Arab gitu. Jadi kayak pas zaman Yesus tuh nggak ada yang namanya assalamualaikum gitu. Jadi bukannya Yesus yang meniru assalamualaikum, tapi mungkin assalamualaikum yang meniru daripada ucapan Yesus. Jadi kayak sebenarnya nggak bisa disimpulkan seperti itu sih. Jadi menurut gue karena bahasa Arab baru muncul abad keempat, bos. Jadi kayak agak kurang tepat ya kalau argumen ini dijadikan sebagai bukti bahwa Yesus itu beragama Islam ataupun seperti itu ya. Oke, lanjut nih Den. Keempat ini mirip-mirip sih. Jadi dibilang Yesus itu suka ngomong insya Allah gitu ya. Tapi mungkin dalam bahasa Inggrisnya itu God willing, atau bahasa Indonesianya kehendak Bapa gitu kan, kehendak Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi kan. Yesus kan sering ngomong kayak gitu kan. Nah ini kan bukti nih bahwa mirip-mirip nih Yesus suka ngomong insya Allah gitu. Menurut lu gimana? Enggak, beda sih. Kalau menurut gue insya Allah itu lebih ke arah apa ya, kemungkinan nggak sih kayak ya insya Allah mudah-mudahan ya gitu, lebih ke arah nggak pasti. Maksudnya nggak ada kepastian. Kalau orang yang ngomong insya Allah itu berarti kan gue pasti atau enggak. Nah makanya orang biasa ngomong pakai ini, kalau gue nggak salah maksudnya, tapi itu yang gue biasa dengar daripada teman-teman gue juga yang muslim. Dia ngomong ya datang lu ya, misalnya kalau ke acara ini ya, terus dia bilang ya insya Allah, ujung-ujungnya nggak datang biasanya. Jadi maksudnya itu artinya kan nggak pasti nih, maksudnya dia nggak yakin mau ikut atau enggak, makanya dia bilang insya Allah. Sementara kalau di Alkitab Yesus itu udah 100%, dia tuh bukan tipe orang yang maksudnya kayak oh iya deh mungkin iya mungkin enggak, itu kan lebih karena kemungkinan. Sementara kalau Yesus itu sesuatu yang pasti, jadi dia tahu ketika dia turun ke dunia, dia tahu I'm about my father's business, this is what I do. Kemudian dia selalu bilang kayak misalnya apapun yang Tuhan Allah Bapa lakukan, itulah yang aku lakukan. Apa yang aku lihat Bapa lakukan, itulah juga yang aku lakukan. Jadi kayak dia nggak sama sekali nggak ada sesuatu yang kayak kemungkinan ataupun nggak kurang jelas ya, maksudnya apakah ini atau tidak gitu. Sementara kalau makanya itu yang gue kurang setuju kalau kita bilang Yesus sering ngomong ini insya Allah, ataupun mungkin ya kalau Tuhan berkehendak. Ini kan sebenarnya begitulah ya, kalau Tuhan berkehendak. Kalau menurut gua pertama Yesus itu Tuhan ya. Jadi ini agak kurang, kalau Kristen kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, jadi kita nggak mungkin dong dia bilang kalau Tuhan berkehendak gitu ya. Jadi dia menyembuhkan semua orang, dia nggak pernah juga minta kalau ini kehendakmu Tuhan bangkitkanlah Lazarus, enggak gitu. Dia suruh Lazarus wake up gitu. Jadi kayak bangkit gitu aja. Dan juga dia langsung musir setan. Dia hanya satu kali menunjukkan kepada kita sisi manusianya di mana di Getsemani ya. Kalau kita lihat bahwa janganlah kehendakku yang jadi tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah ketika dia ngomong gitu bukan karena dia nggak tahu kehendak Tuhan gitu. Ini dia justru dia udah tahu, tapi dia hanya menunjukkan bahwa dia memiliki sisi human, manusia, bahwa di luar daripada itu kan maksudnya sisi God-nya dia memiliki sisi sebagai sisi human, kalau bisa ini berlalu. Dan dari situ juga kita belajar bahwa nggak semua keinginan kita, bahkan yang baik,
itu adalah yang sempurna gitu. Iya kan? Maksudnya ada kehendak kita yang baik, ada kehendak Tuhan yang sempurna, dan kehendak Yesus itu selalu baik. Tapi ya di situ kita melihat bahwa adanya penyerahan lah ya, dedication ataupun consecration, di mana dia biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi bukan berarti dia, kalau ngomong kehendak Tuhan, bukan berarti dia nggak tahu kehendak Tuhan apa. Sementara kalau kita ngomong insya Allah, ini kan kalau Tuhan berkehendak, artinya kita nggak tahu nih, nggak tahu dengan jelas apakah itu kehendak Tuhan nggak untuk gue join gitu. Misalnya kayak gue mau datang nih ke pesta nikahan lu, insya Allah. Nah berarti kan ya kalau Tuhan menghendaki, nah berarti kan gue belum tahu nih kehendak Tuhan tuh gue mau ikut apa enggak, ya nggak sih? Makanya kita bisa batal sebenarnya gitu kan. Nah kalau Yesus itu enggak gitu, kayak kalau kita ngomong kehendak Tuhan itu cuma satu kali, itu di Taman Getsemani yang gue ingat gitu. Jadi dia nggak pernah nunggu kehendak Tuhan apa, karena dia langsung 100% tahu. Ya, kalau menurut gue sih gitu. Jadi ini mungkin agak berbeda antara insya Allah yang di agama Muslim dan juga mungkin di kekristenan ya, lebih tujuannya beda gitu. Jadi itu kalau menurut gue ya. Kalau menurut lo gimana, Ter? Setuju sih. Menurut gue konteksnya beda lah ya. Walaupun mungkin artinya kata sama, cuma dalam konteks yang berbeda ya. Oke. Nextnya nih, Dan. Poin yang kelima adalah dibilang bahwa Yesus itu mencuci wajah, tangan, dan kedua kakinya sebelum sholat gitu, atau sebelum berdoa lah ya. Nah ini kan mirip nih sama apa yang diatur dalam Islam, tapi Kristen tidak lakukan gitu. Menurut lu gimana? Nah itu gue nggak tahu deh. Kalau maksud gue tuh jujur ini gue nggak tahu, karena biasa Yesus kayak doa aja gitu. Maksudnya kayak dia berdoa aja, nggak ada. Maksudnya dia harus cuci tangan, cuci kaki. Karena kalau gitu berarti dia harus selalu berada di tempat yang dekat air, dekat. Ya sih. Ya kalau misalnya dia kan sukanya ke gunung, biasa berdoa. Nah, kalau di gunung berarti kan nggak ada air. Mungkin dia harus cuci tangan dulu di bawah. Tapi ya basically nggak. I have no idea kalau ini ya. Jadi gue nggak tahu dia mendapatkan pernyataan ini setiap doa Yesus dia harus justru sebaliknya sih, yang gue tahu bahwa kayak dia memecah-mecah roti, dia kan berdoa, dia langsung kan nggak ada tulisan bahwa dia cuci tangan dulu, dia ambil rotinya, dia pecah-pecah, dia langsung pecahin aja sih, langsung dia berterima kasih ya Tuhan, dia membangkitkan Lazarus juga, dia berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mendengarku. Nggak ada tertulis bahwa dia mencuci kakinya, tangan, muka, baru dia bilang terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mendengarku, baru Lazarus wake up, kan nggak gitu. Maksudnya gue nggak tahu ini dia dapat kesimpulan dari mana sampai ada itu. Kalau menurut gue dia ambil kesimpulan kayaknya dari tradisi yang sipil itu, yang di Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama kan dulu juga itu kayaknya sempat ditegur juga deh, karena mesti cuci apa ya, yang dari luarnya itulah yang sama kayak tadi lu bilang bahwa yang luarnya bersih sementara dalamnya itu kan kotor. Jadi kayak dia harus alat-alat di tempel itu kan dicuci-cuciin, harus dibersih, dilapin lah ya, harus bersih semuanya. Mungkin dia yang si Adebayor tahu itu mungkin dari Perjanjian Lama kali. Kalau dari Perjanjian Baru jujur nggak pernah, maksudnya kayak ya mungkin ada, tapi gue to be honest gue nggak tahu sih ada Yesus sebelum berdoa dia selalu cuci wajah, tangan, dan kedua kakinya. Ini to be honest gue nggak tahu. Kalau dia tahu ya correct me if I'm wrong. Kalau lu tahu mungkin CMU ya. To be honest gue nggak tahu sih. Nah jujur gue juga nggak tahu, karena memang dari artikelnya dia nggak nyertain ayat-ayat sama sekali. Cuma setahu gue memang kalau Jewish custom dulu sebelum masuk bait Allah begitu ya, biasanya mereka cuci tangan. Tapi nggak ada ngomong cuci muka atau cuci kaki. Ataupun biasanya kalau masuk ke rumah ya biasanya baru cuci kaki kan. Oh iya, nah, betul. Itu tapi bukan sholat gitu, bukan berdoa ya konteksnya. Jadi menurut gua mungkin ini masih diragukan lah ya sumber dari mana. Oke. Berikutnya nih, nah ini juga menarik nih. Jadi poin ke-6 dibilang adalah Yesus itu sujud sampai ke tanah saat sholat atau saat berdoa gitu ya. Dia ngambil ayat dari Matius 26 ayat 39. Ini tadi yang lu sempat bahas nih, Dan, yang di Taman Getsemani. Ini gue bacain ya. Matius 26 ayat 39 dibilang bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah di sini highlightnya adalah lalu sujud dan berdoa gitu. Gimana, Dan, menurut lo? Iya, kalau menurut gue juga kadang sujud sih, kadang enggak gitu. Tapi kalau menurut gue itu bukan sesuatu yang mungkin kalau ini kan kalau Muslim kan itu adalah sesuatu yang diharuskan lah ya. Maksudnya kayak sementara kalau menurut gue, kalau yang gue lihat dari apa yang Yesus lakukan, dia melakukan itu sebagai bentuk daripada consecration dia. Maksudnya biarlah kehendakmu yang jadi, dia serahkan seluruh hidupnya gitu. Jadi kayak gue juga ngelakuin itu sesekali gitu. Ketika gue juga nggak yakin apa yang, iya nggak sih? Maksudnya everyone in the Christian juga, kita juga melakukan itu once in a while gitu. Kadang ketika kita lagi penuh dengan Roh Kudus ataupun kita lagi penuh dengan masalah, kita terserah Tuhan, aku berserah gitu. Jadi kan kadang kita juga melakukan hal-hal yang, tapi ini kan sesuatu yang di luar ya. Maksudnya basically sebenarnya yang kalau menurut gue sih kita lebih fokus kepada sesuatu yang di dalam gitu. Dan ini juga nggak selalu dilakukan kok. Nggak selalu Yesus itu nggak selalu sujud ya ketika dia
berdoa ya, maksudnya kayak tadi gue bilang dia seringkali dia ngangkat mukanya ke atas gitu, maksudnya dia mau mencang-mencang roti dia melihat ke atas, kemudian ya nggak lihat ke bawah gitu, maksudnya kalau ini kan sujud dia ngeliat ke bawah, which is itu mungkin I don't know, mungkin ada beberapa kali I don't know, tapi yang pasti adalah itu bukannya sesuatu yang keharusan, itu sih bedanya mungkin di situ. Jadi itu adalah sesuatu yang ekspresional mungkin ya, kayak kita nyanyi kadang kita teriak-teriak, kita lompat-lompat, kadang kita cuma nyanyi biasa aja, maksudnya terus itu nggak jadi norm kan. Nah itu mungkin ya, jadi mungkin ya kalau menurut gue ya itu juga yang dilakukan Yesus. Gitu. Kalau menurut lu gimana Tar? Ya, menurut gue juga itu sih, karena kalau kita Yesus kan orang Jews kan, orang Yahudi kan, dan kalau kita lihat customnya orang Yahudi saat berdoa tuh nggak ada sujud sebenarnya. Biasanya mereka tuh berdoa tuh berdiri. Berdiri itu adalah lambang mereka menghormati atau juga menghargai kemuliaan Tuhan lah ya, dengan cara berdiri gitu ya. Jadi sujud ini memang special occasion aja, karena yang dibilang tadi kan, di Taman Getsemani udah ekstrim lah ya, di mana Yesus sampai katanya berkeringat darah, jadi benar-benar sampai on the edge of his humanity ya, dia sampai sujud gitu. Tapi itu aja. Tapi masalahnya kan, apakah sujud itu adalah spesialisasi ataupun juga hanya boleh dilakukan oleh umat Islam? Kan nggak juga kan? Bahkan kan teman-teman kita yang Buddha juga sujud kan. Nah tapi kan masalahnya sujud di Islam itu kan juga something yang spesifik sebenarnya. Sujudnya mengarah ke Ka'bah gitu kan, ke Mekah gitu kan. Nah itu kan baru sujudnya orang Islam. Nah apakah di sini ditulis bahwa Yesus sujudnya melihat arah ke Mekah? Kan nggak juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini khusus hanya berarti dalam perspektif Muslim ya gitu. Oke. Iya. Kita ke poin berikutnya, poin ke-7. Dibilang adalah Yesus ini memiliki janggut sama memakai gamis deh. Jadi gamis itu baju yang panjang gitu loh. Nah ini kan sama persis nih kayak customnya orang Arab gitu ya, atau juga orang Muslim pakai janggut, pakai gamis gitu. Menurut lo gimana ya? Tapi kalau yang menurut gue sih, pertama Yesus memang most likely memang dia pasti maksudnya kayak seperti Nabi lah ya, zaman dulu juga dia juga punya penampilannya berbeda biasanya. Makanya kan kalau kita lihat di zaman Nabi Elia itu dia kemanapun orang tahu gitu, kayak sekarang dia janda pun tahu ya, maksudnya yang dia minta dibikinin makanan yang janda itu adalah makanan terakhir, kenapa tiba-tiba dikasih? Karena si janda ini tahu, maksudnya ini Nabi gitu, bukan orang biasa. Jadi kalau menurut gue memang Yesus itu kan zaman dulu dibilangnya Rabi, dia bukan Nabi tapi dibilangnya Rabi. Rabi itu punya ini khusus juga memang kalau menurut gue. Jadi ada mungkin dia punya pakaian atau dia punya, dan juga kalau janggut kayaknya rata-rata memang itu di zaman Daud juga udah, itu bukan sih, itu juga udah adalah dignity-nya mereka gitu. Makanya kalau kita baca di zaman Daud tuh ada satu saat di mana Daud tuh suruh comforter, namanya dia kirim karena salah satu temannya tuh meninggal, jadi dia suruh comfort anaknya. Tapi anaknya ini nggak terima, dia pikir buat mata-mata, janggutnya dipotong setengah, jadi tinggal separuh gitu, di shave gitu loh, di shave, dan itu memalukan banget buat orang-orang di perjanjian lama. Jadi kalau menurut gue Yesus itu juga masih di perjanjian lama ya, transisi. Jadi kalau menurut gue sih itu adalah sesuatu yang normal ya, dia mengikuti tradisi yang ada pada saat itu. Begitu pula mungkin gamis, kalau gue nggak salah ya, itu adalah properti daripada seorang rabi, dan itu juga yang membuat sebenarnya ketika Yesus ngomong follow me, semuanya orang mau follow kan. Itu juga jadi connecting gitu loh. Kalau nggak kan dia ngomong follow me, ini Yesus pakai supernatural cara teknik merasuki Petrus, atau iya nggak sih? Make sense nggak sih? Orang follow me, ikut. Karena gue percaya dia punya atribut yang menunjukkan dia adalah seorang rabi yang pada saat itu setinggi kayak presiden loh. Maksudnya kayak, wah gila, ketika lu diajak tuh lu gengsi banget loh. Kalau makanya orang Farisi kan kayak dia merasa dignity-nya tuh tinggi banget ketika Yesus negor dia kan. Karena memang zaman dulu tuh mungkin beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang nggak ada yang mau jadi pendeta ya. Zaman dulu tuh itu tinggi banget, salah satu the highest yang kayak kalau dia ngomong apa tuh diikutin. Nah makanya ketika follow me ini orang-orang gagal nih, maksudnya Petrus murid-murid yang gagal, ini dia langsung ngikut, dia tahu ini orang rabi gitu. Jadi itu yang menurut gue sih. Tapi apa hubungannya ya? Maksud gue tuh kenapa ini bisa membuat dia keluar dari kekristenan? Itu yang coba bisa tolong diperjelas gak? Jadi ini kurang jelas nih menurut gue. Jadi nah ini juga di artikel dia nggak jelasin lengkap, tapi asumsi gue adalah dia berpikir gini, bahwa gamis dan janggut itu adalah customnya orang Arab gitu ya, dan Yesus mengikuti tradisi tersebut, which is orang Arab ini kan which is yang Muslim lah ya, jadi ya ini membuktikan bahwa Yesus juga Muslim. Tapi ini balik lagi gitu, kita tahu sejarahnya bahwa Yesus itu duluan gitu. Islam itu dan baru muncul tuh abad ke-6 gitu ya, jadi kayak
kalau mau mengikuti sebenarnya ya tradisi orang Arab itu mengikuti tradisi orang Yahudi gitu kan. Dan mengikuti kenapa? Karena memang mereka juga ada di dalam geografis Middle yang East. sama, Middle East yang sama. Jadi kayak memang tradisi seperti itu. Jadi berjanggut dan baju gamis itu memang tradisi budaya situ. Jadi kayak bukan sesuatu yang sebenarnya originally dari Arab, which is akhirnya diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Ya enggak gitu. Justru sudah ada sebelumnya, jauh sebelumnya udah ada gitu tradisi janggut dan gamis ini. Jadi kayak gue juga bingung kenapa jadi alasan sebenarnya. Oke. Boleh nanya nggak, Tor? Sebentar, Tor. Okay. Gue mau nanya dulu nih. Nah itu tadi kan lu dari tadi ngomong Arab, misalnya bahasa Arab belum ada, bahasa ini belum ada. Nah, tapi bukannya Arabnya udah ada belum? Arabnya bukannya udah ada? Arabnya mungkin sebagai negara gitu maksudnya. Sebagai negara belum ada dong. Mungkin nama Arabnya setahu gue sih belum ada. Iya, nama Arabnya gitu. Belum ada. Mungkin suku-sukunya udah ada nih. Mulai ada, cuman bahasanya belum ada. Belum muncul. Gitu. Oke, kita masuk ke poin ke-8. Dia bilang gini, Den. Poin 8 adalah dia bilang Yesus itu mengikuti hukum syariat dan mengimani semua nabi katanya. Jadi ini di refer ke Matius 5 ayat 17, gue bacain ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini gue juga nggak tahu sih syariatnya di mana ya, cuma dia mengimani semua nabi dan syariat gitu. Mungkin Yesus mengikuti semua peraturan di perjanjian lama kan, which is peraturannya mungkin ada beberapa yang sama dengan hukum syariat Islam gitu. Ya kalau menurut gue ya, sebenarnya Yesus ketika dia bilang mengimani setiap nabi sebenarnya justru ya memang karena nabi itu suruhannya dia nggak sih? Dan kita lihat tahu di perjanjian lama yang nabi-nabi omongin itu adalah dia gitu. Apalagi terutama kalau di Daniel itu secara spesifik sampai ke 70 week of Daniel itu sampai itu spesifik banget sampai ke tahunnya itu adalah tahun kapan dia akan datang ketika Daniel menulis kitab Daniel gitu dan 70 week dan 1 minggu setelahnya itu juga ngomongin soal akhir zamannya dari 7 tahun kan. Jadi kalau dibilang mengimani, bukan mengimani, tapi memang itu dia gitu. Jadi kayak ya diinspirasikan kepada mereka supaya jemaat-jemaat kayak kita pada saat itu mengimani. Justru kita yang mengimani, bukan. Kalau dia menghidupi ya, lebih tepatnya mungkin dia bukan mengimani, dia menghidupi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi di. Nah ini bedanya nih, kalau mengimani kan bukan kita ya, kita mengimani, kita mempercayai sesuatu yang ada. Nah kalau dia tuh dialah yang diimani orang gitu loh. Jadi ini sesuatu yang berbeda nih. Dia bukan mengimani kata-kata daripada nabi, tapi justru dia menghidupi apa yang sebelumnya dia katakan melalui para nabi. Nah ini mungkin lebih tepat ya. Jadi bukannya dia beriman kepada para nabi, ini kebalik dong. Jadi Tuhan beriman ke manusia. Ini kalau Kristen nggak mungkin ya. Maksudnya ini kita yang beriman pada Tuhan dan dia menghidupi apa yang sudah dijanjikan. Nah itulah kalau menurut gue itu yang tepat lah ya. Jadi kalau syariat Islam mungkin lu yang lebih tahu. Jadi gue I don't have no idea tentang syariat Islam yang dimaksud. Jadi mungkin lu bisa lebih jelas Tor, maksudnya ini syariat apa, maksudnya tentang yang diimani juga, iman yang mana, maksudnya yang mengikuti syariat. Ya, gue juga ini juga asumsi karena mungkin karena kita lihat kan sebenarnya hukum perjanjian lama itu kan mirip, ada beberapa kemiripan dengan hukum syariat Islam kan. Dalam konteks misalkan kurban persembahan, ya kan, janggut tadi, terus juga mengatur mengenai makan babi itu haram, itu kan juga orange juice juga sama kan. Jadi kayak punya kemiripan dengan hukum syariat Islam mungkin di situ ya. Terus mengimani para nabi maksudnya adalah karena Yesus juga Islam meng-acknowledge lah nabi-nabi sebelumnya, Elia, Isa, segala macam. Tapi masalahnya kan di ayat ini juga dibilang bahwa Yesus menggenapinya kan. Artinya itu Yesus itu adalah penggenapan ya. Jadi Yesus itu adalah the final sebenarnya. Jadi kayak jadi kalau mengacu pada ayat ini sebenarnya berarti setelah Yesus nggak ada datang lagi sebenarnya gitu. Jadi gue juga bingung. Ini harusnya ayat ini membantu apa justru malah jadi counter gitu sebenarnya. Oke ya, kita masuk ke poin berikutnya, ke-9 ya. Dibilang adalah ibu Yesus, Maryam, mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan mengenakan hijab katanya gitu. Nah ini ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 9. Gue bacain. 1 Timotius 2 ayat 9 dibilang gini. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Gue nggak ngerti ini, dia nggak nyebutin ibunya Yesus ya, cuman mungkin dia menarik kesimpulan bahwa ya artinya perempuan pada zaman itu semuanya pakainya tertutup gitu ya, dan hijab gitu. Mungkin kan kalau kita nonton film-film juga biasanya kan pakainya pakai kayak iya sih. Kan.
Nah, Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau menurut gua itu veil ya, namanya veil ya. Veil itu kayak penutup ya, covering, bukannya hijab ya. Maksudnya kalau secara hijab yang kita lihat kan lebih ke arah kayak dikerudung ya, diikat, kemudian iya nggak sih? Itu ya, yang ya, sementara kalau zaman dulu tuh mungkin lebih ke kayak lu pernah nggak sih lihat kayak foto Tuhan Yesus yang dia ya, ya, pakai ya, ya. veil yang nutupin dari atas ke bawah. Nah, itu yang Bunda Maria juga banyak ya yang nah itu menurut gue sih itu beda ya antara hijab dengan karena kalau hijab kan kepala tok. Kalau dia kan memang itu sebagai penutup. Penutup itu dari atas ke bawah gitu bukannya cuma tak dibuka kemudian ini tangan kebuka semua gitu jadi kayak dia benar-benar dari atas ke bawah itu jadi itu dikenal sebagai veil juga sih memang banyak film juga yang kita lihat ya kayak Yudas ketika dia mau mengkhianati Yesus dia pergi juga dia nutup jadi kayak perampok gitulah ya maksudnya kayak tapi kalau menurut gue ya itu memang custom pada saat itu kali ya dan juga nggak ada kaitan dengan hijab dan mengingat kayak tadi yang lu bilang bahwa Islam itu ada di abad keempat juga ya Keenam. ada abad keenam ya berarti nah, berarti kan ya berarti nggak ada hubungannya sama sekali sih kalau menurut gue jadi ini nggak ada yang perlu dijelaskan lagi mungkin kalau nggak tahu kalau dari lu Tor mungkin ada yang mau jelaskan Pengen tambah sedikit doang sih. Sebenarnya kalau kita lihat di perikop ayatnya itu, perikop ayatnya adalah ngebahas ah, mengenai perihal beribadah sih. Jadi kalau pergi ke tempat hmm, ibadah gitu ya, konteksnya hmm, adalah ayat ini. Jadi hmm, sebenarnya bukan ayat konteksnya dipakai untuk setiap keadaan gitu ya, kondisi gitu. Dan ini juga hmm, banyak berkaitan dengan budaya lah ya, bukan sebuah hmm, perintah Tuhan ataupun apapun itulah ya. Oke, custom kita uh-uh. hmm, Kita ke poin berikutnya, poin 10 dibilang adalah Yesus dan nabi-nabi lainnya disebutkan di dalam Injil itu berpuasa 40 hari gitu ya. Mungkin di ngacu pada Yesus ya kan sempat berpuasa 40 hari ya kan pas dicobai. Lalu ada Daniel juga ah, berpuasa. Jadi mungkin wah ini kan berpuasa nih semua nabi, ya nggak semua lah ya, beberapa nabi-nabi gitu kan. iya Dan iya di Islam kan juga ada kan bulan Ramadan mereka juga puasa 30 hari. Nah, berarti Islam ah, itu kan mencerminkan nih nabi-nabi. Sedangkan di IKIS ah. kan nggak ada tuh perintah buat berpuasa. Berarti kita itu nggak menjalani apa yang dikatakan. Gitu, Den. Eh, maksud gue tuh kayak sebenarnya kalau kita baca lagi ada ayatnya juga kok gue lupa di Mazmur apa di mana ya intinya adalah sebenarnya bukan jenis apa tujuan daripada puasa itu bukan cuma kita nahan lapar nahan aus ya tapi tujuan daripada puasa pertama untuk mendengarkan diri kita dengan Tuhan dan juga di ayatnya yang Tuhan tuh intinya gue lupa ayatnya di mana tapi intinya adalah bukanlah puasa yang seperti itu yang diinginkan Tuhan tapi lebih ke arah ketika kita baik kepada orang miskin ketika kita membantu orang lain itulah yang the real meaning maksudnya daripada ya sebenarnya kalau buat kita orang Kristen puasa itu adalah untuk menyangkal ourselves lah ya deny self ya maksudnya kayak supaya kita nggak selalu memikirkan diri kita sendiri dan juga berusaha untuk melawan keinginan daging itu basically tapi iya ada ayatnya gue lupa tapi di mana gitu ya jadi ya, intinya basically puasa itu lebih baik daripada puasa lah melakukan perintah Tuhan ya dibandingkan dengan berpuasa karena zaman dulu juga orang Farisi tuh puasa lebih rajin daripada mungkin kalau kita lihat orang Muslim oke lah dia kita harus hargai ya ada 40 hari puasa di hari bulan Ramadan setiap tahun. Namun kalau kita lihat orang Farisi itu jauh lebih gila lagi customnya. Maksudnya puasa tuh seminggu bisa 2-3 kali gitu. Jadi kayak itu dan itu dilakukan sepanjang tahun nggak ada waktunya dan itu juga yang membuat kan Yesus juga ngomong kan kalau lu puasa janganlah lu muram muka lu muram kemudian lu sengaja biar orang lain melihat bahwa oh, lu lagi puasa gitu. Tapi justru sebaliknya lu buatlah seakan-akan diri lu nggak puasa gitu. Jadi kalau menurut gue sih kalau kita membandingin dari itu balik lagi kita ke perjanjian lama namanya karena itu yang dilakukan oleh Farisi karena nggak ada perubahan di dalam hanya ada custom di luar jadinya ya kurang lebih gitulah Tor. Kalau menurut lu gimana Tor? Ya menurut gue mungkin singkatnya adalah puasanya beda Ah, gitu. Puasa antara yang hmm, orang Kristen ataupun juga para nabi lakukan di perjanjian lama atau perjanjian baru sama apa yang dipercaya oleh Islam tuh beda gitu kan. Karena kan kalau di perjanjian lama yang hmm, bilang tadi sama perjanjian baru juga kan kita berpuasa itu untuk ya denying ourselves, kita melawan kedagingan ya, kita dan kita benar-benar fokus sama Tuhan gitu, mendekatkan diri yep. kepada Tuhan. Nah, sedangkan kalau di Islam kan ini mereka adalah untuk sebagai pengampunan dosa kan, supaya mereka bisa putih lagi Oh, gitu kan, supaya mereka bisa dosa diampuni dan mereka dapat pahala. Jadi sini dua aha, dua tujuan yang berbeda gitu. Karena di hmm, Alkitab gue nggak pernah baca ada orang berpuasa supaya dapat pahala gitu. Karena hmm, eh, bukan itu tujuannya kan. Kita berpuasa tuh bukan kita mendapatkan sesuatu. Makanya kan sebenarnya salah ya kalau orang berpuasa. Gue pengen punya mobil gue puasa gitu 10 hari gitu supaya Tuhan nggak boleh. Itu bukan kayak gitu. Gitu hmm, Tuhan tuh iya, bukan jin gitu ya. Kita tuh berpuasa ya karena kita hmm, benar-benar mau mendekatkan diri pada Tuhan, bukan supaya dosa-dosa kita terkabul ataupun mendapatkan sesuatu. Karena bukan itu. Justru puasa iya, kita memberikan diri kita pada Tuhan, bukan kita minta diberi hmm, sama Tuhan gitu ya. Oke, oke, poin ke-11 Interesting. nih Den.
Dibilang ada lagi nih, Ah. Yesus mengucapkan Bismillah. Itu di Hmm. Lukas 10 ayat 5. Gue bacain ya, Lukas 10 ayat 5. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, mungkin damai sejahtera bagi rumah ini diinterpretasikan sebagai Bismillah gitu ya di dalam poin ini. Nah, menurut lu gimana deh? Ini mirip kayak Ya sebelumnya. kalau ini mirip-mirip kayak tadi kayaknya damai sejahtera kan shalom berarti kan. Ya berarti kan ya kalau menurut gua nggak ada yang perlu dijelaskan lagi sih. Maksudnya kan kayak lu udah bilang bahwa bahasa Arab belum ada. Oke, suku Arab udah ada lah ya pas karena dia adalah keturunan daripada Ismail ya. Ismail. Berarti kan Arab kan berarti udah ada sukunya. Cuman memang kalau menurut lu benar bahasa Arab itu belum ada, maka nggak ada yang memungkin apa urusannya dengan maksudnya Yesus ngomong shalom kemudian membuat dia berpaling daripada kekristenan. Ini kan kurang nyambung ya kalau menurut gue daripada mungkin lu bisa memperjelas lagi Tor kenapa apa hubungannya kenapa dia maksudnya kenapa Adebayor murtad lah ya maksudnya dia pindah agama karena shalom gitu bukan bagus ya shalom gitu kan maksudnya kenapa jadi pindah agama apa kaitannya gitu jadi biar lebih clear gitu buat ya pendengar juga. Eh, Apa ya? Gue di soal di artikel ini dia nggak jelasin lengkap. Cuma asumsinya adalah kayaknya dia menarik kesimpulan bahwa di Islam kan ada tradisi seperti ini ngomong Bismillah, Assalamualaikum. Nah lihat deh di Alkitab ada juga kan Yesus ngomong kayak gitu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya benar itu Tradisi. Islam gitu, Islam gitulah ya. Nah cuma maksud gue balik ke poin ini, menurut gue adalah ini adalah Yesus berbicara mengenai dia menyuruh para muridnya saat mereka doing evangelism gitu ya, saat mereka menyebarkan Injil, saat mereka datang ke rumah ngomong hal ini gitu ya. Jadi dia nggak ngomong mengenai kepada semua orang gitu. Jadi sebenarnya berbicara spesifik pada muridnya sebenarnya saat mereka mau bertamu atau juga mau menginap gitu ngomong hal ini. Nah, so gue juga kalau teman-teman juga bisa Google sendiri cari ada kata Bismillah tuh nggak ada spesifik mengenai kedamaian untuk rumah ini gitu. bukan ke arah situ gitu. Jadi kayak ya menurut gue poin ini kurang tepat sih gitu. Oke. Poin berikutnya adalah Yesus disunat dan poin ke-12. Ini ya ada ayatnya lah ya menyatakan bahwa Yesus pernah disunat di umur gue 8 apa berapa gitu ya. Nah, itu sedangkan orang Kristen kan sekarang nggak ada kewajiban buat disunat kan. Sedangkan di Islam ada. Jadi dipercaya bahwa orang Islam ini yang mengikuti ajaran Yesus gitu. Menurut lu gimana ya? Oh, enggak dong. Itu kan dari zaman Abraham ya. Abraham yang mungkin pertama kali kalau gue salah menerima itu kan tanda daripada covenant, persekutuan antara Allah dengan manusia pertama atau pada saat itu bukan manusia pertama maksudnya pertama kali gitu maksudnya dengan Abraham dengan cara circumcision. Makanya kan pada saat itu Abraham juga pas menerima titah itu langsung hari itu juga dia sunat semua orang yang ada di rumahnya termasuk servantnya juga. Jadi ya Yesus itu merupakan custom yang dibawa dari zaman Abraham sebenarnya terus kemudian dilanjutkan untuk ya kayak kita balik lagi kayak tadi bahwa menunjukkan bahwa itu adalah umat terpisah, umat yang sudah dipilih Allah dan umat yang memang umat Allah gitu. Dan bahkan kan kalau kita lihat di perjanjian lama di imamat atau di mana ya di perjanjian lama lah ya bahwa bilangan ulangan itu kalau kita kan dia kan orang menjajah orang kemudian kalau ada orang yang jadi dia punya slave atau apa gitu ya itu juga kalau memang mereka setelah 7 tahun mau tetap stay di sana karena dia sayang dengan dan sebagainya itu juga harus disunat juga sih harus ada beberapa hal yang memang dia harus lakukan sebagai tanda bahwa you are mine gitu. Ini you are mine itu maksudnya engkau adalah milik Tuhan gitu. Jadi kayak seakan-akan itu yang membedakan di zaman itu karena memang zaman dulu nggak ada Roh Kudus ya beda dengan kalau zaman sekarang siapapun yang percaya karena kematian Yesus kita bisa langsung menerima Roh Kudus di dalam hati kita dan itulah yang disunat itu bukan lagi alat vital kita tapi yang disunat itu adalah hati kita. Jadi kan dibilang hati kita disunat gitu di circumcise lah ya maksudnya daripada hati batu dulu karena nggak ada Roh Kudus di sana kemudian sekarang diberikan hati of flesh, the heart of flesh, hati yang memiliki Roh Kudus juga gitu. Jadi ya kalau menurut gue itu Yesus cuman menggenapi custom yang ada yang dilakukan dari perjanjian lama dan juga kalau kita kenapa nggak perlu karena Yesus sudah mati dan juga sekarang umat pilihannya bukan cuma Israel doang ya, maksudnya kita adanya the church, maksudnya Israel dan the church gitu. The church ya kita, itu maksudnya non Israel yang kita percaya Tuhan dan kita menerima Roh Kudus. Jadi sunat lagi nggak diperlukan lagi. Itu cuma jadi custom karena kita disunat di hati kita, bukannya di alat vital kita. Kalau menurut gue gitu, Tor. Kalau perlu gimana, Tor? Sama sih, intinya adalah mungkin singkatnya adalah itu sebenarnya ada di Kisah Para Rasul ya kalau teman-teman baca bahwa memang sunat itu kan yang tadi dibawa dari Abraham dan itu menjadi Jewish custom lah ya di mana setiap orang Jews itu harus disunat. Cuma masalahnya setelah Yesus datang itu Yesus datang kan nggak cuma buat orang Israel.
Yesus datang tuh buat semua bangsa gitu kan. Oleh karena itu saat Yes. Yesus akhirnya sudah mati dan dia bangkit dan dia sudah memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya pada dia, bangsa Israel tuh nggak lagi menjadi bangsa yang eksklusif kan, karena Tuhan Yesus tuh udah buat semua orang gitu loh. Nah akhirnya adalah Yes. hal-hal yang akhirnya memberatkan bangsa-bangsa di luar Jews atau di luar Yahudi, tapi nggak esensial ya ngapain lagi gitu kan. Makanya kan dibilang bahwa kan keselamatan itu kan yang penting adalah iman dan percaya kan. Jadi bayangin lucu kan kalau seseorang itu misalnya percaya sama Tuhan, dia udah buat baik segala macam, sampai di surga ditanya, kamu sunat nggak? Oh enggak. Oh nggak sunat, masuk neraka gitu kan. Kesannya kayak hah, secetek itu kah gitu kan. Karena kan keselamatan itu adalah intinya adalah iman dan percaya kan. Jadi kayak akhirnya hal itulah yang jadi prioritas. Jadi hal-hal lain yang sebenarnya nggak esensial dan memberatkan itu yang sebenarnya akhirnya jadi nggak perlu sebenarnya gitu. Okay. Poin terakhir ini, Den. Poin terakhir berbicara mengenai bahwa Yesus kan berbicara Aramaik ya. Tadi kita sempat ngomong. Dan bahasa Aramaik kan Tuhan itu disebut sebagai Elah gitu ya. Ilah gitu ya. Nah, itu kan mirip nih seperti bagaimana orang Islam memanggil Tuhannya dengan sebutan Allah gitu ya, Allah gitu. Nah, ini kan mirip-mirip nih Allah gitu kan. Nah, berarti ini ada kemiripan nih gitu. Tapi kan mungkin orang Kristen ngomongnya Tuhan ya, nggak ngomong Allah gitu atau jadi kayak dibilang bahwa ya mungkin yang paling menyerupai itu Islam gitu, ngomong Allah karena Elah. Betul gimana deh? Eli sama ya basically ya intinya itu cuma gambaran akan Tuhan kan sih, maksudnya Eli ya Tuhan, banyak kan maksudnya El, ada Yahweh, ada maksudnya ya itu ada Adonai, ada maksudnya nggak cuma satu kok. Jadi kalau kita seakan-akan kayak it's not only one gitu, dan juga itu cuma panggilan lah ya, kayak kita ngomong Tuhan Allah itu adalah menggambarkan sesuatu yang kita sembah, kita puja, dan kita anggap sebagai Tuhan di atas kehidupan kita. Tapi nggak ada yang membuat, kalau jujur kalau menurut gue ini nggak ada yang related kenapa seseorang harus keluar dari Kristen karena Yesus ngomong Eli, apalagi terutama kalau kata lu adalah bahasa Arab belum ada pada saat itu. Ini kan apa alasannya? Maksudnya sangat totally doesn't make sense lah kalau menurut gue. Ya kalau dia mau pindah it's up to him, tapi kalau alasan ini menurut gue nggak make sense karena nggak ada urusannya kalau tiba-tiba kayak gue ngomong Allah gitu. Kalau bahasa Indonesia Allah kan ada juga ya, di bahasa Indonesia juga ada Allah loh. Iya kan? Ada Allah, ada Tuhan, ada Allah. Nah, terus kemudian apa pengaruhnya gitu? Maksudnya kan nggak terlalu berpengaruh besar lah. Itu cuma bahasa karena itu juga gambaran juga akan sesuatu yang kita sembah basically gitu kan. Jadi ya kalau kita mau mirip-miripnya mungkin banyak ya, nggak cuma bahasa Aramaik ataupun mungkin ada juga yang ngomong gitu kayak Indonesia juga ngomong Allah. Jadi kan mungkin banyak hal-hal lain juga. Jadi yang benar-benar bingung kan. Jadi kalau menurut gue itu nggak bisa dijadikan pembenaran untuk pindah agama sih. Maksud gue ya it's up to him lah. Tapi kalau menurut gue ini aneh gitu. Ya kalau menurut lu gimana, Tor? Ya menurut gue juga ya ini sebenarnya kan tergantung siapa ya yang kita ngomong Allah ya. Kalau gue ngomong Allah tapi pikiran gue ke pohon gitu kan juga bisa sebenarnya. Jadi dan itu salah juga gitu kan. Jadi bukan masalah penyebutan tapi pada hati kemana. Dan menurut gue juga kalau di Alkitab Yesus lebih sering ngomong Allah tuh Bapa kok gitu. Tapi apakah dalam Islam ada menyebut Allah dengan Bapa kan enggak gitu. Jadi kayak ya nggak sama dong artinya gitu maksud gue. Jadi nggak bisa disama-samain juga gitu ya. Oke. Sebenarnya itu aja, dan itu 13 poin yang kita udah bahas secara cepat. Alasan si Adebayor ini pindah, which is gue setuju banget tadi lu bilang bahwa ya terlepas seberapapun mungkin menurut kita wah kayak nggak masuk gitu ya, tapi ya balik ini pilihannya dia ya. Kalau menurut dia ini meyakinkan ya nggak apa-apa gitu, terserah dia. Tapi menarik nih di artikel ini ya, gue nggak tahu nih ini yang salah yang mentranslate ataupun apa, tapi ada kalimat terakhirnya dibilang gini, dengan demikian Tuhannya Yesus juga merupakan Tuhannya orang-orang Islam. Dialah Tuhan semua manusia dan Tuhan semua makhluk yang ada. Pas gue baca ini apa kayak berarti Yesus Tuhan loh. sempat ada pikiran seperti itu. Cuman ya gue nggak ngerti juga sih. Mungkin ada kesalahan penerjemahan atau gimana ya. Atau mungkin dia maksudnya ada Tuhannya Yesus ya. Kita nggak tahu juga lah ya. Intinya Yesusnya apa Tuhannya Yesus ya. Gue nggak ngerti. Gitu. Tapi intinya seperti itu sih. Nah, terakhir Rian, dari lu ada yang lu mau tambahin nggak? Nggak ada sih, Tor. Kayaknya kita udah cukup lama. Dan tapi kalau memang benar dia bilang yang kata tadi lu Yesus adalah Tuhan,
Ya kalau dia mau pakai, maksudnya mau puasa, mau melakukan, maksudnya mau sujud, sholat segala macam, kalau memang dia ke Arab Tuhan, it's really good. Kalau maksud gue tuh nggak ada masalah ya. Maksudnya kalau memang kalian mau melakukan custom yang dilakukan oleh, maksudnya pakai mau pakai hijab, nggak pakai hijab segala macam. Tapi kalau memang kalian percaya Yesus adalah Tuhan, it's good. It's really good gitu. Dan itu gue percaya sih, karena itu sesuatu yang di luar ya. Jadi ya, tapi kalaupun memang dia salah tulis Tuhannya Yesus adalah Tuhan, itu juga benar. Hanya aja yang membedakan mungkin mainly adalah kita percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi ini yang membuat Kristen itu berbeda gitu ya. Maksudnya kayak maksudnya bukannya Tuhan yang kita kenal sebagai creator ataupun founder yang menyelamatkan. Dalam arti secara Tuhan yang creator, dia nggak bisa bawa kita surga. Tapi secara dia yang menjelma sebagai Yesus, dia menjadi jembatan untuk kita bisa naik. Kalau itu yang gue pengen tambahin begini. Ya itu aja lah, Tor. Kalau lu, Tor? Nggak ada sih, paling itu apa kalau mungkin buat teman-teman semua yang memang bisa mau consider ya mau berpindah agama, baik ke Kristen maupun juga dari Kristen ya boleh-boleh aja sebenarnya. Menurut gue having doubt itu normal gitu sih, punya keraguan itu normal. Dan tapi ya make sure aja gitu bahwa ya kalian mendengar dari dua sisi ya. Maksudnya jangan sampai cuma dengar dari satu sisi, apalagi mengutip ayat-ayat di luar konteks gitu ya. Nah itu yang bahaya sih, gitu. Oke, paling itu aja buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati teman-teman semua. Oke, kalau teman-teman semua punya topik-topik lain yang menarik buat kita bahas, bisa langsung kirimin aja ke direct message kita di Instagram kita di @tetanima.id atau di Dennis di @dennis.johan atau di gua di @victorditya. So, kita akan ketemu di minggu depan dengan topik-topik yang menarik. So, see you and God bless.